Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Safitri dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimasuk lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia. Fungsi AMDAL terbagi menjadi 3, bagi masyarakat, bagi pemilik proyek, bagi pemerintah. Komponen AMDAL terbagi menjadi 5. Yang pertama PIL atau penyajian informasi lingkungan. Yang kedua K atau kerangka acuan. Yang ketiga ANDAL atau analisis dampak lingkungan. Yang keempat RPL atau rencana pemantauan lingkungan. Yang terakhir adalah RKL atau rencana pengelolaan lingkungan. Manfaat AMDAL terbagi menjadi 3. Yang pertama manfaat AMDAL untuk pemerintah. Yang kedua, manfaat AMDAL untuk pemrakarsa atau sebagai pelaksana usaha. Yang ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Tujuan AMDAL. Tujuan dari AMDAL ini adalah untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. AMDAL sangat diperlukan karena harus ada studi kelayakan di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menjaga lingkungan dari sebuah operasi proyek pada kegiatan industri atau kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan di suatu lingkungan. Prosedur AMDAL. Yang pertama, proses penapisan atau screening atau wajib AMDAL. 2. Proses pengumuman. 3. Proses pelingkupan. 4. Penyusunan dan penilaian ke AMDAL. 5. Penyusunan dan penilaian pada AMDAL, RKL, dan RPL. Kegunaan AMDAL. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development pertama kali tercantum dalam laporan Komisi Dunia untuk Pembangunan dan Lingkungan yang berjudul Our Common Future atau Hari Depan Kita Bersama. Di dalam laporan tersebut dikemukakan kekhawatiran jika suatu negara membangun tanpa mengindahkan faktor-faktor lingkungannya. Pembangunan berkelanjutan dikenal dengan nama pembangunan berwawasan lingkungan. Syarat yang harus dipenuhi bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis benar. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya terbarukan tidak boleh melebihi potensi pelestariannya. Yang ketiga, pembuangan limbah, industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi ambang batas. Yang keempat, perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan. Dampak pembangunan. Pembangunan merupakan upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pembangunan dapat menciptakan kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan politik. Pembangunan ekonomi, teknologi, dan politik yang berlangsung dengan cepat sering memberikan dampak positif atau negatif bagi lingkungan sekitar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 18 menyatakan setiap kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan perlu dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL.
Pedoman dalam menentukan dampak penting. 1. Jumlah manusia terkena dampak. 2. Luas wilayah persebaran dampak. 3. Lamanya dampak berlangsung. 4. Intensitas dampak. Pendekatan studi AMDAL. 1. Pendekatan AMDAL kegiatan tunggal. 2. Pendekatan AMDAL kegiatan terpadu atau multisektor. 3. Pendekatan AMDAL kegiatan dalam kawasan. 4. Pendekatan AMDAL kegiatan regional.